Bab 22 membahas hubungan erat antara kepercayaan dan privasi. Teknologi semakin memasuki ruang pribadi, mengumpulkan jejak digital, menafsirkan emosi, serta memantau perilaku. Penulis memperluas pembahasan menuju ketidakamanan siber, serangan berbasis kecerdasan artifisial, nasionalisme teknologi, kedaulatan digital, dan perebutan data. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang memiliki akses, bagaimana data digunakan, dan apakah teknologi bekerja untuk atau melawan manusia. 1. Privasi teritorial adalah hak seseorang atas ruang individualnya. Teknologi semakin mengambil alih ruang tersebut. Privasi pribadi dan hak untuk memilikinya menjadi aspek mendasar dari penurunan kepercayaan. Nilai privasi berbeda sesuai kebiasaan, budaya, geografi, lingkungan, dan norma generasi. Namun, di semua kelompok, semakin banyak perilaku, cara kerja, interaksi, pergerakan, dan keputusan pembelian dipengaruhi teknologi. 2. Setiap hari, jumlah data yang dikumpulkan tentang kita tumbuh sangat cepat. Kecerdasan artifisial, sensor cerdas, peranti lunak maju, robotika, dan internet untuk segala masuk ke lingkungan sekitar. Manusia terseret ke dalam arus bawah digital, baik secara sukarela maupun tidak. Jejak digital dari media sosial hingga belanja daring terus dilacak serta dianalisis. 3. Sistem dapat membantu mengenali dan melacak orang yang menganggap perilaku daringnya anonim. Jejak yang tersebar dapat digabungkan untuk membentuk profil mengenai minat, gerakan, kebiasaan, dan keputusan. Kesenjangan antara perasaan anonim dan kemampuan nyata sistem merupakan risiko kepercayaan yang penting. 4. Penulis memberi contoh peneliti di Tiongkok yang menciptakan sistem yang diklaim dapat mengenali kejahatan dan mengajukan dakwaan. Artinya, komputer berpotensi memiliki pengaruh untuk memasukkan orang ke penjara. Hal ini sangat menantang karena sistem juga mudah dikelabui. Tiongkok dikenal mengembangkan teknologi pengawasan dari jalan hingga ruang kelas dan memperluas kemampuan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang sebanyak mungkin orang. 5. Kecerdasan emosi menggabungkan kamera serta perangkat lain dengan program kecerdasan artifisial untuk menangkap ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan petunjuk lain. Tujuannya adalah mengungkap perasaan, motivasi, dan sikap. Sistem juga dapat menganalisis cara berjalan. Persoalannya adalah apakah kesimpulan mengenai kehidupan batin manusia cukup akurat dan pantas digunakan. 6. Sistem yang menafsirkan petunjuk perasaan, kepribadian, dan niat telah digunakan atau diuji di titik pemeriksaan perbatasan, perekrutan, ruang kelas, dan kendaraan. Sistem mencoba menemukan ancaman, menilai calon pekerja, memantau kebosanan atau gangguan, serta mengenali mengemudi agresif. Ketika kesimpulan salah, dampaknya dapat langsung menyentuh kebebasan, peluang, pendidikan, dan keselamatan manusia. 7. Industri perangkat pengadu digital berbasis kecerdasan artifisial tumbuh dengan menjual kemampuan kepada pimpinan yang ingin mengawasi pegawai. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pemeliharaan data pekerja dalam jangka panjang. Di mana data disimpan, bagaimana diamankan serta dipelihara, dan siapa yang dapat mengaksesnya. Pengawasan produktivitas tidak dapat dipisahkan dari privasi dan kepercayaan. 8. Ketika ekosistem sekitar menjadi semakin cerdas, semakin sulit mengetahui siapa atau apa yang dapat dipercaya. Pertanyaan utama adalah siapa yang memiliki akses dan bagaimana data digunakan. Ketika konsumen memahami risiko berbagi data, mereka akan menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan. 9. Sebagai reaksi terhadap pengawasan, muncul arus balik berupa upaya memutus koneksi. Orang dari berbagai usia mencoba menjauh dari pengamatan teknologi. Produk dan jasa untuk menghalangi pelanggaran privasi akan berkembang.
Kekhawatiran terhadap jaringan dan teknologi raksasa juga mendorong individu serta lembaga menyiapkan rencana cadangan untuk keadaan darurat atau bencana. 10. Intel Labs mengembangkan My Face My Choice, metode yang menggunakan wajah sintetis untuk menyamarkan penampilan di media sosial berdasarkan pihak yang melihat foto. Sistem menyimpan representasi digital wajah dan membuat versi buatan sesuai pengaturan privasi. Tujuannya memberi privasi dan anonimitas dengan menyembunyikan wajah dari siapapun yang tidak diinginkan pengguna. 11. Lebih banyak orang akan mempertanyakan apakah rumah, kendaraan, alat pakai, perangkat elektronik, prostesis, dan alat pelacak pegawai bekerja untuk atau melawan mereka. Ketika kepercayaan kepada lembaga menurun dan teknologi besar mengendalikan semakin banyak aspek kehidupan, sebagian orang memilih memutus koneksi atau menyiapkan pilihan cadangan. 12. Bagi perusahaan, budaya etis harus mempertimbangkan berbagai bentuk privasi. Pembaruan yang seolah memungkinkan pengguna telepon memilih keluar dari pelacakan lintas perangkat belum meredakan kekhawatiran luas. Pilihan pengguna harus bermakna, penggunaan data dibatasi, dan privasi ditempatkan sebagai unsur budaya serta kepercayaan, bukan sekadar kepatuhan administratif. 13. Perusahaan teknologi besar semakin bertindak seperti entitas berdaulat. Ketika dunia makin terdigitalisasi, kekuasaan mereka atas barang serta jasa yang diperlukan masyarakat modern meluas. Bidang itu mencakup integritas pemilu, jaringan telekomunikasi, infrastruktur komputasi awan, logistik, rantai pasok, sistem pembayaran, eksplorasi antariksa, dan keamanan nasional. 14. Mata pengawasan baru bukan hanya manusia, tetapi kecerdasan artifisial dan teknologi canggih lain. Pemerintah, organisasi, dan perusahaan memperoleh kekuasaan serta wawasan yang belum pernah ada. Lembaga perlu mengetahui apakah sedang berbicara dengan pelaku jahat, algoritma, atau gabungan keduanya. Ketika percakapan antar sistem berlangsung tanpa manusia, pemeriksaan kebenaran dan dampaknya menjadi jauh lebih sulit. 15. Penulis menggunakan istilah ketidakamanan siber untuk menggambarkan kenyataan bahwa keamanan penuh tidak lagi dapat dijamin. Perangkat, rumah, kendaraan, jalan, toko, tempat kerja, dan gedung publik terhubung. Klik, pencarian, suka, pesan, pembelian, serta banyak jejak lain membentuk identitas nyata dan digital. Seperti efek katak mendidih, perubahan privasi dapat berlangsung terlalu perlahan untuk disadari sampai sudah terlambat. 16. Kecerdasan artifisial jahat dapat menjadi lebih umum ketika teknologi semakin murah dan mudah dibuat. Otonomi pada kendaraan, robot gudang, dan kamera keamanan juga dapat memudahkan serangan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga manusia. Penyebaran kebencian daring, penggunaan pesawat nirawak terhadap pengungsi, dan operasi negara bermusuhan merupakan contoh serangan yang dapat diperkuat. 17. Serangan siber diperkirakan meningkat dalam frekuensi dan besarnya, serta menjadi kekuatan destabilisasi. Serangan dapat mengganggu individu, perusahaan, dan pemerintah dalam skala besar. Informasi sensitif dapat dikompromikan, data berharga dicuri, dan infrastruktur kritis dibuat tidak berfungsi. 18. Sebagian pihak mengkhawatirkan kiamat kuantum, yaitu keadaan ketika komputer kuantum menjadi cukup kuat untuk memecahkan enkripsi modern. Ancaman ini dapat membahayakan pemerintah, keuangan, transportasi, komunikasi, dan energi yang menggunakan kriptografi untuk menyimpan informasi. Ketika intrusi semakin dalam, privasi menjadi lebih sulit dicapai. 19. Tidak ada entitas, besar atau kecil, publik atau swasta, yang kebal. Uang dalam jumlah besar akan dibelanjakan untuk perlindungan data dan pengamanan terhadap serangan berbasis kecerdasan artifisial.
Individu juga berusaha melindungi diri dari perangkat pribadi serta rumah tangga yang mengamati dan mengumpulkan data. Permasalahan privasi dan solusi konsumen akan meningkat bersama-sama. 20. Orang lebih percaya kepada sistem ketika sistem menjelaskan apa yang dilakukan dengan data, di mana data disimpan, dan bagaimana data digunakan. Namun, ketidakpercayaan luas terhadap keamanan serta privasi membuat banyak organisasi belum sepenuhnya menerima kecerdasan artifisial generatif. Walaupun ada tekanan menjaga relevansi, kekhawatiran data dan kepercayaan menahan adopsi. 21. Survei Cloud Security Alliance tahun 2022 yang dikutip penulis menemukan bahwa 80% organisasi memandang keamanan tanpa kepercayaan bawaan sebagai prioritas. 77% berencana meningkatkan belanja terkait pada tahun berikutnya. Janjinya adalah penyerang tidak otomatis berhasil mencapai sasaran akhir. Intinya adalah akses yang aman, yang justru semakin sulit diperoleh. 22. Nasionalisme teknologi menghubungkan teknologi dan inovasi dengan identitas nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, serta stabilitas sosial. Konsep ini menggambarkan bagaimana negara memakai teknologi untuk memengaruhi pasar global dan tata kelola. Negara bersaing dalam komunikasi, kecerdasan artifisial, pengawasan, keamanan siber, dan kedokteran demi keuntungan strategis. 23. Walaupun teknologi digital tidak menghormati batas daratan, pemerintah membangun tembok nasional di sekelilingnya. India menjadi pemimpin penghentian internet, bahkan di atas Tiongkok, Iran, dan Venezuela. Rusia merencanakan internet berdaulat yang dapat dipisahkan dari jaringan global. Di berbagai negara, kekuasaan dipusatkan, kedaulatan siber dipromosikan, dan kebebasan politik dibatasi. 24. Tiongkok dan Rusia berupaya membangun dunia digital otoriter dengan pelanggaran privasi serta pengawasan luas. Perusahaan teknologi Amerika sering mengikuti hukum lokal yang memberi pemerintah kekuasaan menyensor media sosial. Di Tiongkok, birokrasi menyebarkan propaganda dan membentuk sentimen global. Metaverse dengan pengendalian isi, pemantauan, sensor, serta tanpa anonimitas dapat menjadi impian otoriter yang mencatat semua kegiatan. 25. Polisi di Zhengzhou pernah memakai kacamata pengawasan dengan pengenal wajah untuk menemukan orang dalam kerumunan. Perangkat seperti ini dapat menimbulkan profil rasial dan melanggar privasi. Pada 2018, sistem pengawasan Tiongkok menguji pagar pengenal wajah di Xinjiang untuk memberi peringatan ketika orang tertentu bergerak lebih dari 1.000 kaki di luar wilayah aman yang ditentukan, termasuk rumah dan tempat kerja. 26. Negara Barat berupaya membangun konsorsium bagi internet yang terbuka, bebas, aman, saling bekerja, dan melindungi privasi. Namun, kedaulatan digital, yaitu menjaga data tetap di dalam batas negara, merupakan tantangan global besar. Teknologi memungkinkan komputer mengirim informasi melewati batas. Kebebasan berbicara juga menjadi rumit ketika isi buatan algoritma disebarkan untuk tujuan baik maupun jahat. 27. Entitas publik dan swasta perlu menavigasi standar yang berbeda mengenai privasi data, keterbukaan, sensor, pengawasan, dan kekayaan intelektual. Investasi besar dalam kemitraan publik swasta untuk pendidikan, penelitian, pengembangan, dan modal manusia diperlukan untuk mengurangi dampak buruk barikade digital. Tuntutan agar pelantar menurunkan lebih banyak isi juga membawa biaya geopolitik karena pemerintah represif dapat memakai bahasa yang sama untuk membenarkan sensor. 28. Kekuatan tajam adalah penggunaan kebijakan diplomatik manipulatif untuk memengaruhi dan melemahkan sistem politik negara sasaran. Pengaruh otoriter terlihat pada penurunan kebebasan pers. Menjaga masyarakat tetap naif secara digital membantu penguasa mengendalikan arus informasi,
menyebarkan propaganda dan misinformasi, serta membentuk pendapat. Semakin lebar kesenjangan digital, semakin berbahaya keadaan bagi keberlangsungan demokrasi nyata. 29. Di banyak negara, penguasaan kecerdasan artifisial dianggap penting secara ekonomi dan strategis. Pemimpin mengkhawatirkan mesin lepas kendali atau dimanfaatkan pelaku jahat. Tiongkok memperkuat tembok digitalnya untuk zaman baru, sementara strategi kekuatan tajam dapat membentuk lembaga demokrasi, mengeksploitasi kelemahannya, dan menebar ketidakpercayaan. Demokrasi perlu meninjau ulang cara mendefinisikan serta melindungi nilainya. Siapa yang mengendalikan data akan mengendalikan masa depan, bukan hanya masa depan dekat, tetapi 100 tahun berikutnya. 30. Sebagai penutup, bab 22 menyampaikan 5 gagasan. Pertama, ekosistem cerdas mengumpulkan jejak pribadi dan membuat anonimitas semakin sulit. Kedua, pengawasan emosi, pekerja, biometrik, dan antar sistem memperluas kekuasaan lembaga. Ketiga, ketidakamanan siber dan serangan otomatis membuat tidak ada organisasi yang kebal. Keempat, nasionalisme teknologi serta barikade digital memecah internet dan standar privasi global. Kelima, kendali atas data menentukan kekuasaan politik, ekonomi, dan masa depan demokrasi. Pertanyaan penentu bukan hanya apakah data dapat dikumpulkan, tetapi siapa yang berhak mengendalikannya dan untuk tujuan apa. 31.